Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugi selaku dosen mata kuliah Mekanika Fluida. Perkenalkan, saya Putri Maulida Devika Rahma dengan NIM 082111333018. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS Mekanika Fluida nomor 2. Adapun soalnya menurunkan semua rumus yang dimunculkan oleh kelompok 1 sampai dengan 5. Kemudian harus tambah setengah badan dan cara menjawab boleh memakai Word atau tulis tangan. Di sini saya menggunakan PDF. Jadi yang pertama, hukum Hooke pada fluida. Pada fluida seperti cairan atau gas, perilaku deformasinya dijelaskan oleh hukum viskositas dan hukum Newton tentang kekalahan viskositas. Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa tegangan geser dalam lapisan fluida berbanding lurus dengan gradien kecepatan dalam arah tegangan geser tersebut. Persamaan umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, dengan keterangan T adalah tegangan geser, mu adalah viskositas dinamis fluida, du per dy adalah gradien kecepatan dalam arah tegangan geser, dan y adalah arah tegangan geser. Tegangan geser adalah gaya internal yang bekerja pada suatu lapisan fluida akibat perbedaan kecepatan antara lapisan tersebut. Viskositas dinamis adalah konstanta proporsional yang menentukan sejauh mana suatu fluida menolak perubahan bentuk atau pergeseran lapisan-lapisan dalam respons terhadap gaya geser. Gradien kecepatan menunjukkan seberapa cepat kecepatan berubah sepanjang arah tegangan geser. Persamaan tersebut menyatakan bahwa tegangan geser pada suatu lapisan fluida sebanding dengan viskositas dinamis dari fluida tersebut dan gradien kecepatan dalam arah tegangan geser. Dengan kata lain, semakin besar perbedaan kecepatan antara lapisan-lapisan fluida dan semakin besar viskositas fluida, semakin besar tegangan geser yang dihasilkan. Selanjutnya adalah aliran laminar. Aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel-partikel fluida mengalir dalam lapisan paralel yang teratur tanpa terjadi percampuran yang signifikan antara lapisan-lapisan tersebut. Persamaan ini digunakan untuk menghitung laju aliran dalam air laminar melalui pipa atau saluran. Persamaannya seperti berikut dengan keterangan Q adalah laju aliran volumetrik, P adalah konstanta P, R adalah radius pipa dengan satuannya M, mu adalah viskositas dinamis fluida, L adalah panjang pipa, dan delta P adalah perbedaan tekanan antara dua ujung pipa. Persamaan Hagen-Poisson di atas hanya berlaku untuk pipa silinder dengan aliran melintasi seluruh penampang pipa tanpa ada cabang atau perubahan geometri signifikan. Jika pipa memiliki cabang atau perubahan geometri, persamaan tersebut mungkin memerlukan modifikasi atau pendekatan yang lebih kompleks. Selanjutnya, Hagen-Poisson. Nah, berikut persamaannya dengan keterangan Q adalah laju aliran volumetrik, P adalah konstanta P, R adalah radius pipa, mu adalah viskositas dinamis fluida, L adalah panjang pipa, dan delta B adalah perbedaan tekanan antara dua ujung pipa. Radius pipa mempengaruhi laju aliran secara langsung. Semakin besar radiusnya, semakin besar pula laju aliran, menyiratkan bahwa pipa yang lebih lebar dapat mengalirkan lebih banyak fluida. Viskositas dinamis menunjukkan seberapa tahan fluida terhadap perubahan bentuk atau aliran, dan semakin tinggi viskositas, maka semakin sulit bagi fluida untuk mengalir, dan ini akan mengurangi laju aliran. Selanjutnya, panjang pipa juga memiliki dampak langsung pada laju aliran. Semakin panjang pipa, semakin besar resistansi terhadap aliran, dan ini menurunkan laju aliran. Perbedaan tekanan antara dua ujung pipa menjadi pendorong utama aliran. Semakin besar perbedaan tekanan, maka semakin besar laju aliran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini, hukum Hooke fluida. Dalam konteks persamaan Hooke untuk fluida, kita sering menggunakan hukum Newton untuk viskositas. Salah satu bentuk formulasi umumnya yaitu ini sama seperti sebelumnya. Jadi kita lanjut membahas mengenai aliran laminar, definisi dan karakteristik. Dalam mekanika fluida untuk aliran laminar, beberapa rumus yang digunakan adalah yang pertama, persamaan Navier-Stokes untuk aliran incompressible dengan persamaan sebagai berikut.
Persamaan Navier-Stokes merupakan suatu rangkaian persamaan diferensial parsial yang mendasari perilaku aliran fluida. Secara fisik, persamaan ini menggambarkan interaksi antara kecepatan, tekanan, viskositas, dan gaya eksternal dalam aliran fluida. Adapun penjelasan secara lebih detail sebagai berikut. Pada bagian persamaan delta V per delta T menggambarkan persamaan lokal fluida terhadap waktu. Yang pada bagian kedua, V kali delta V mewakili percepatan konvektif, yaitu perubahan kecepatan karena perubahan posisi dalam aliran. Bagian ketiga, seper ini adalah gradien tekanan yang bertanggung jawab untuk mempercepat atau memperlambat aliran. Dan bagian keempat, yang ini menunjukkan pengaruh viskositas dalam mengubah profil kecepatan fluida. Dan bagian terakhir yaitu F merupakan gaya eksternal yang mempengaruhi aliran seperti gaya gravitasi atau gaya listrik. Selanjutnya ada persamaan kontinuitas. Persamaannya sebagai berikut. Secara fisik, persamaan kontinuitas menyatakan prinsip kekekalan massa dalam aliran fluida. Hal ini berarti bahwa jumlah massa yang masuk ke suatu daerah dalam suatu sistem aliran fluida harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari daerah tersebut. Dalam konteks aliran fluida, hal ini berarti bahwa aliran fluida tidak bisa menciptakan atau menghilangkan massa secara tiba-tiba, hanya bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan kata lain, persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa aliran fluida harus kontinu sehingga volume masuk harus sama dengan volume keluar dari suatu daerah. Ini adalah konsep dasar yang diterapkan dalam permodelan aliran fluida untuk memastikan konsistensi dalam analisis aliran dan perpindahan massa. Persamaan ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hidrolika, mekanika fluida, dan proses industri. Selanjutnya ada persamaan aliran Poisson untuk aliran dalam pipa lurus. Persamaannya sebagai berikut. Nah, persamaan aliran Poisson menggambarkan hubungan antara laju aliran Q dalam pipa lurus dengan perbedaan tekanan atau dP per dx dan karakteristik geometris pipa atau jari-jari pipa dan viskositas fluida secara fisik. Ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, laju aliran atau Q merupakan jumlah volume fluida yang melewati suatu penumpang pipa dalam satu waktu. Jika tekanan diberikan pada ujung pipa, persamaan ini memungkinkan kita untuk menghitung beberapa cepat fluida akan mengalir melalui pipa tersebut. Perbedaan tekanan atau dP per dx, persamaan ini menunjukkan bahwa laju aliran secara langsung berkolerasi dengan perbedaan tekanan. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin besar laju aliran fluida dalam pipa. Yang ketiga, karakteristik geometris pipa atau jari-jari pipa. Jari-jari pipa mempengaruhi luas penampang pipa dan secara langsung mempengaruhi laju aliran. Semakin besar jari-jari pipa, semakin besar pula penampang pipa yang dapat meningkatkan laju aliran. Selanjutnya ada viskositas fluida atau mu. Viskositas fluida mempengaruhi resistensi fluida terhadap aliran dalam pipa. Semakin besar viskositas fluida, semakin besar pula resistensi yang dialami oleh fluida saat mengalir melalui pipa yang dapat mengurangi laju aliran. Dengan demikian, persamaan aliran Poisson memberikan gambaran fisik tentang bagaimana karakteristik pipa dan sifat-sifat fluida mempengaruhi laju aliran dalam aliran laminar dalam pipa lurus, di mana sebagai berikut ketentuannya. P adalah vektor kecepatan fluida, T adalah waktu, P adalah tekanan, dan ini adalah massa jenis fluida, V adalah viskositas kinematik fluida, F adalah gaya eksternal persatuan massa, Q adalah laju aliran, R adalah jari-jari pipa, dan U adalah viskositas dinamis fluida. Yang terakhir, persamaan aliran Huygens-Poisson. Persamaan aliran laminar Huygens-Poisson digunakan untuk menggambarkan aliran fluida melalui sebuah pipa lurus dengan kondisi aliran laminar. Beberapa persamaan yang terkait adalah persamaan aliran massa dengan persamaan sebagai berikut. Adapun ketentuannya, Q adalah laju aliran, R adalah jari-jari pipa, delta B adalah perbedaan tekanan di kedua ujung pipa, U adalah viskositas fluida, dan L adalah panjang pipa. Adapun persamaan kecepatan alirannya adalah sebagai berikut. P sama dengan delta P per 4μL R kuadrat min R kecil kuadrat, di mana V adalah kecepatan aliran dan R adalah jari-jari dalam pipa. Untuk gradien kecepatan, rumusnya sebagai berikut. dV per dr sama dengan delta P per 4 mu LR. Gradien tekanan dP per dx sama dengan 8 mu V per PR kuadrat. Gaya gesekan F sama dengan PR pangkat 4 delta P
per 8 UL, potensi hidrodinamika delta P 8 UQL per PR pangkat 4, dan nomor Reynolds adalah sebagai berikut, di mana dia adalah diameter pipa. Yang keenam, persamaan resistensi total atau DRWSP. Persamaannya adalah sebagai berikut, delta P per F, L per D, PV pangkat 4 per 2, di mana F adalah faktor gesekan dan P adalah massa jenis fluida. Ini adalah beberapa persamaan yang relevan dengan aliran laminar dalam pipa menggunakan model Hagen-Poisson. Selanjutnya kita akan membahas makna fisis dari persamaan-persamaan tersebut. Yang pertama, persamaan aliran massa. Ini adalah persamaan yang menghubungkan laju aliran Q dengan perbedaan tekanan delta P, viskositas fluida N, dan geometri pipa. Ini menggambarkan bagaimana laju aliran dipengaruhi oleh perbedaan tekanan, viskositas fluida, dan geometri pipa. Semakin besar perbedaan tekanan, laju aliran akan semakin besar. Yang kedua, persamaan kecepatan aliran. Persamaan ini memberikan hubungan antara kecepatan aliran V dengan perbedaan tekanan, viskositas fluida, dan geometri pipa. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan aliran akan meningkat seiring dengan peningkatan perbedaan tekanan, namun akan berkurang seiring dengan peningkatan viskositas fluida. Yang ketiga, gradien kecepatan. Ini adalah persamaan yang menunjukkan bagaimana gradien kecepatan bervariasi sepanjang jari-jari pipa. Gradien kecepatan negatif menunjukkan bahwa kecepatan aliran menurun saat jarak dari pusat pipa meningkat. Yang keempat, gradien tekanan. Persamaan ini menggambarkan bagaimana gradien tekanan berubah sepanjang panjang pipa. Yang kelima, mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan sebelumnya. Nah, gaya gesekan. Ini adalah persamaan yang menyatakan gaya gesekan yang diperlukan untuk mempertahankan aliran fluida melalui pipa. Selanjutnya ada potensi hidrodinamika. Persamaan yang menyatakan perbedaan tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan aliran fluida melalui pipa dalam hal laju aliran, viskositas fluida, dan geometri pipa. Yang ketujuh adalah nomor Reynolds. Persamaan ini memberikan perbandingan antara gaya inersia dan gaya gesekan dalam aliran fluida. Ini digunakan untuk menentukan apakah aliran fluida bersifat laminar atau turbulen. Yang terakhir, persamaan resistensi total. Persamaan yang menghubungkan perbedaan tekanan dengan faktor gesekan, panjang pipa, massa jenis fluida, dan kecepatan aliran. Ini menggambarkan resistensi total yang harus diatasi oleh aliran fluida melalui pipa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Semua persamaan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat fisik dari aliran laminar dalam pipa dan bagaimana berbagai parameter seperti tekanan, kecepatan viskositas, dan geometri pipa saling berkaitan. Nah, ini saya akan menunjukkan berbagai persamaan lainnya untuk aliran laminar adalah sebagai berikut. Di sini dalam kasus aliran laminar, gradien tekanan dominan gaya viskositas adalah satu-satu yang diperhitungkan, sehingga persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. Nah, terus dalam koordinat silindris, ini akan menjadi seperti berikut. Selanjutnya ada persamaan aliran Hagen-Poisson. Persamaannya adalah sebagai berikut, Q sama dengan PR pangkat 4 per 8 mu dP per dx. Dan selanjutnya ini ada hukum untuk fluida, persamaannya adalah sebagai berikut. Terus persamaan aliran Hagen-Poisson, persamaan sebagai berikut. Persamaan ini penting untuk memahami dan memprediksi laju aliran fluida dalam pipa dengan aliran laminar. Terus ada hukum kontinuitas, di mana rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Hukum ini esensial untuk memahami bagaimana aliran massa fluida bekerja dalam suatu sistem. Terus ada hukum Bernoulli, persamaannya adalah P tambah setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Terus ada hukum Pascal, di mana P1 sama dengan rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Terus ada hukum Newton untuk viskositas. Rumusnya adalah F sama dengan U A kali dV per dx. Dan ada hukum Ohm. Dalam konteks aliran fluida, rumusnya Q sama dengan delta P per R. Terus ada persamaan Navier-Stokes, di mana rumusnya adalah rho dV per dt sama dengan min. Ini delta P plus rho G plus mu. Ini kali V. Selanjutnya adalah hukum Torricelli. Rumusnya adalah V sama dengan
Akar OGH. Nah, hukum Torricelli ini menyajikan hubungan sederhana antara tinggi kolom fluida dan kecepatan keluar fluida. Ini relevan untuk memahami dan prediksi fenomena seperti debit aliran keluar dari tangki atau reservoir terbuka dan dapat diterapkan dalam perencanaan sistem perpipaan atau hidrolika. Nah, demikian persamaan-persamaan dan turunannya yang dapat saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 UTS Mekanika Fluida. Kurang lebihnya mohon maaf apabila selama penjelasan masih terbelit-belit atau ada kesalahan baik dari segi kata maupun segi perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.